Halo semua, apa kabar? Jadi kali ini kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang laporan dari proyek kita. Yaitu proyek kita di mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi akan kita jabarkan di presentasi kali ini. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 6, ada anggotanya pertama ada Krisna, itu saya sendiri. Ada Krisna yang kedua, ada Satya, ada Dandi, dan juga ada Radit. Nah, dari studi kasus proyek kita ini, kita ngambil judulnya itu digitalisasi sistem toko bangunan UD Mertanadi. Nah, jadi yang pertama kita bahas dari pendahuluannya itu, pertama adalah latar belakangnya karena di era ini serba digital ya, jadi banyak sekali hal yang bisa kita digitalisasi. Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil di digitalisasi ini, di era modern ini. Banyak sekali. Namun juga pasti ada kelemahannya ya teman-teman, jadi kita ambilnya yang baik-baik saja ya untuk keperluan bisnis, untuk belajar, dan masih banyak hal yang lainnya. Jadi masalah yang ada di studi kasus kita ini, seperti yang terlihat di PowerPoint ya. Jadi masalah yang ditemui itu toko bangunan UD Mertanadi tersebut masih bersifat toko yang konvensional. Jadi semua kegiatan seperti mencatat, pengecekan stok, dan yang lain itu masih bersifat manual. Jadi tokonya itu masih mengandalkan menulis di kertas, jadi itu masih bersifat konvensional atau tradisional ya teman-teman. Nah, tujuan dari kita membuat proyek ini ialah mengubah sistem di toko bangunan tersebut agar yang semula konvensional bisa diubah menjadi digitalisasi atau bisa bilang dimodernisasi lah, agar dia bisa merasakan manfaat dari digitalisasi tersebut, agar bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di bagian pembahasan teori yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan pengantar APSI. APSI itu adalah analisis dan perancangan sistem informasi, adalah suatu pendekatan sistematis dalam merencanakan dan merancang dalam pengembangan sistem. Pada dasarnya, APSI terdiri dari dua tahap utama, yaitu menganalisis dan perancangan. Pada tahap analisis dilakukan pengumpulan informasi dan juga analisis kebutuhan penggunanya. Lalu ada tahap perancangan, yaitu merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lanjut, yaitu adalah tinjauan umum pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, merancang, dan mengembangkan suatu sistem. Tinjauan terhadap pengembangan sistem dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu menganalisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, peluncuran, dan yang terakhir pemeliharaan. Lalu saya akan bahas apa itu analisa sistem. Analisa sistem adalah suatu proses pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi informasi yang berkaitan dengan sistem atau proses bisnis untuk memahami bagaimana sistem beroperasi dan berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada pemodelan proses bisnis dengan BPMN, ya. BPMN yaitu Business Process Model dan Notation adalah suatu konsep yang digunakan untuk memodelkan sebuah proses bisnis. Melalui penggunaan dari BPMN ini, maka pemodelan terhadap suatu proses bisnis pada sebuah alur bisnis dapat tergambar secara jelas dan rinci. Nah, ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sistem informasi adalah kebutuhan yang berisi proses-proses atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem kebutuhan fungsional. Maaf, kebutuhan fungsional mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Dan sementara itu, kebutuhan non-fungsional sistem informasi adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional mencakup properti seperti kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh pengguna atau usability, dan kemudahan dalam pengaksesan sistem, portability, ada keandalan sistem, reliability, dan kemampuan dukungan sistem, supportability.
Nah, di sini ada implementasi pada setiap tasnya ya. Di sini saya akan menjelaskan tas yang bagian pertama. Nah, pada tas yang pertama ini kami memilih objek studi UD Mertenadi yang merupakan toko bangunan konvensional. Metode APSI yang kami gunakan adalah Scrum model karena bisa meningkatkan akuntabilitas dan penghematan biaya. Namun, metode Scrum harus memiliki pengalaman dan jika Scrum Master memiliki satu kesalahan saja, bisa merusak semuanya. Kami menggunakan tools eDraw karena mudah untuk digunakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya ya. Silakan. Oke, untuk selanjutnya di implementasi task 2 ini, kita meninjau apakah objek studi ini diperlukan pengembangan sistem. Objek yang kami pilih sendiri ini memerlukan pengembangan sistem karena UD Mertenadi masih konvensional. Oleh karena itu, kita memanfaatkan perkembangan teknologi agar tidak menginput data secara manual atau membuat lebih praktis. Selanjutnya ada implementasi yang kita lakukan yaitu seperti product backlog, sprint planning, sprint execution, sprint review, dan sprint retrospektif. Untuk nextnya pada tes ini kita menganalisa sistem yang ada saat ini, informasi yang ada, dokumen yang ada, dan menjelaskan prosedur yang ada. Oke, terdapat 2 prosedur di UD Mertenadi ini sendiri yang tersedia. Yang pertama yaitu datang langsung ke toko ya. Untuk datang ke toko ini sendiri dilakukan seperti prosedur yang ada, yaitu saat pelanggan datang secara langsung, pertama pelanggan menentukan pesanan apa yang akan dibeli atau barang yang akan dipesan, lalu pelanggan bisa melakukan pembayaran di toko secara langsung. Lalu yang kedua, terdapat melalui via WhatsApp atau online order, yaitu dengan prosedur ini pertama pelanggan melakukan panggilan melalui WhatsApp atau telepon yang sudah tertera di spanduk. Lalu kemudian pelanggan menyebutkan barang apa saja yang akan dipesan. Contohnya seperti semen, batako, ataupun yang lainnya. Dan pelanggan dapat melakukan pemberian alamat pengantaran kepada toko itu sendiri. Setelah memberikan alamat, pelanggan dapat membayarkan secara cash maupun transfer. Untuk tes 4, oke, next. Implementasi. Pada tes ini kita membuat BPMN dari objek yang kita pilih. Pada UD Mertenadi, kami memiliki 4 swimline, yaitu pembeli, penjual, sistem, dan juga kurir. Sistem informasi yang terdapat dalam BPMN ini adalah yang pertama, pelanggan, penjual, sistem, dan kurir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Satya. Terima kasih. Oke, pada task kelima ini kita merevisi BPMN yang kita buat sebelumnya. Pada kasus ini BPMN yang kami buat banyak sekali revisi yang kami lakukan setelah kita bertanya kepada dosen dan juga melihat teman-teman yang lain benar, akhirnya kita merevisi BPMN yang kita buat tadi dan menjadi seperti sekarang. Bisa dilihat ada gambar. Oke, pada task 6 ini kita membuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari tadi kasus yang kita ambil. Nah, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang bersih proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagian sistem yang harus bereaksi pada input tertentu. Bisa dilihat pada gambar kebutuhan fungsional yang dimiliki oleh objek yang kita buat. Oleh sistem bisa menampilkan menu pembayaran, bisa menampilkan metode pembayaran, mengirim kode verifikasi, memvalidasi kode verifikasi, menampilkan pembayaran yang sukses, menampilkan menu alamat, mengirimkan alamat ke kurir. Nah, untuk user itu bisa memilih metode pembayaran, memasukkan akun e-wallet atau rekening, mengonfirmasi pembayaran, dan memasukkan kode verifikasi dan mengonfirmasi alamat. Untuk non-fungsional yaitu pada keamanan sistem. Keamanan sistem itu data daripada pelanggan hanya bisa dilihat oleh pemilik sistem. Untuk operasional, untuk komputer hanya ada di toko sendiri dan pelanggan tidak bisa mengakses dari rumah. Waktu respon sistem sesuai keinginan pelanggan yaitu dikurang dari 5 detik. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.